kita punya pengalaman di dalam penyelenggaraan perfilman ini bahwa penjagaan marwah atau martabat film itu melibatkan orang-orang yang hari ini juga diharapkan oleh masyarakat integritasnya untuk menjaga marwah bangsa Indonesia, kira-kira gitu lah. Melalui Mahkamah Konstitusi atau melalui konstitusi, yaitu menjaga supaya marwah Mahkamah Konstitusi itu tetap dipercaya bangsa ini, karena diduga hakim-hakimnya itu telah melanggar etik. Bung Akhlis, Ya, saya heran nih, Anda tulisan-tulisan Anda itu selalu dikaitkan dengan film nih. Yang terakhir saya baca soal film dan Mahkamah Konstitusi itu apa sih maksudnya? tulisan tentang film saya kaitkan dengan Mahkamah Konstitusi. Apa kaitannya apa? Ya, saya ingin mengingatkan selain itu ya, supaya tulisan ini ada aktualnya gitu ya. Kasus Mahkamah Konstitusi ini kan sedang rame, ya kan. Kedua kan kebetulan sampai sekarang kan saya masih lebih banyak menulis tentang film lah, supaya ada bridging atau jembatan tentang film, tentang dunia lain ya. Kali ini dunia politik atau dunia hukum, maka saya coba untuk mengkompilasi informasi atau pengetahuan perfilman kaitannya dengan masalah-masalah kayak politik, hukum dan sebagainya yang aktual pada hari ini. Ya, terus kaitannya film ya, makanya kebetulan ada menyebut juga nama Jimmy Asidik, siapa lagi? Ya, kebetulan kemarin kan saya bicara film itu perlu dijaga martabatnya, gitu ya, perlu dijaga marwahnya. Nah, dengan memberi contoh pada mahkamah, sebenarnya Mahkamah Kehormatan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu saya ingin mengkaitkan bahwa film itu di dalam rangka menjaga martabatnya dan menjaga marwahnya itu melibatkan orang-orang yang sebutlah integritasnya atau tokoh nasional, sebutlah begitu, yang bahkan mereka itu juga kali ini menjaga marwah dari konstitusi, dari negara. Ini kan nggak main-main tuh. Jadi konteksnya kaitannya saling menjaga marwah dan martabat. Ya, sekaligus menekankan bahwa untuk menjaga marwah film itu bukan hanya kita yang sering ngomong begini, tetapi seorang Jimli, seorang Wahidudin yang sekarang menjaga marwah konstitusi pun pernah punya persentuhan dan pernah punya kepentingan untuk menjaga marwah perfilman. Kapan? Wahidudin itu pernah menjadi anggota lembaga sensor aktif. Jadi pekerjaannya tiap hari itu, ya, setidaknya tiap dia bertugas seminggu 2 kali atau 3 kali itu dia menonton film dan kemudian menilai film yang tentu saja hasilnya adalah sesuai dengan peran fungsi sensor kan, untuk supaya film itu layaklah ditonton. Kalau ini untuk 17 tahun, untuk 13 tahun, ini untuk apa dan sebagainya. Nah, Jimli itu kalau kita ingat tahun 2008 itu orang yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ketika berlangsung pengadilan itu tentang gugatan judicial review ya, peninjauan terhadap undang-undang perfilman, supaya poin utamanya adalah supaya lembaga sensor dibubarkan dan pensensoran film di Indonesia tidak perlu ada. Nah, itu dulu waktu saya ingat ya kalau saya nggak salah, itu kan soal
ada yang mengusulkan pembubaran sensor itu, ada Makarim, siapa apa Makarim? Iya, Ya. Nono Makarim. Nah, itu siapa? Ya, di tulisan itu Nono Makarim itu tokoh pengacara ngetop lah ya, juga seorang aktivis di organisasi sosial atau di kegiatan-kegiatan sosial. Nah, itu sengaja saya ingatkan karena dia tuh bapaknya Menteri Kemendikbud sekarang. Oh, bapaknya Nadiem Makarim. Bapaknya Nadiem Makarim. Oke. Dan kenapa saya hubung-hubungkan? Karena kan perfilman di bawah Dikbud, ya kan? Ya. 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 Sementara pada waktu itu Nono Anwar Makarim termasuk orang yang menjadi saksi ahli dan dengan penuh aksentuasi gitu ya, dengan dalil-dalil hukumnya yang canggih, yang setuju memberi argumentasi yang kuat bahwa penyensoran film itu layaknya sudah saatnya ditiadakan, lembaga sensor film itu dibubarkan. Nah, itu kenapa kaitkan dengan Nono Anwar Makarim. Nah, jadi konklusinya adalah kita punya pengalaman di dalam penyelenggaraan perfilman ini bahwa penjagaan penjagaan marwah atau martabat film itu melibatkan orang-orang yang hari ini juga diharapkan oleh masyarakat integritasnya untuk menjaga marwah bangsa Indonesia, kira-kira gitu lah. Melalui Mahkamah Konstitusi atau melalui konstitusi, yaitu menjaga supaya marwah Mahkamah Konstitusi itu tetap dipercaya bangsa ini, karena diduga hakim-hakimnya itu telah melanggar etik ya, karena itu yang meloloskan Gibran itu kemarin gitu loh. Nah, menurut pandangan Anda, sekarang tadi kan bicara soal marwah martabat bangsa melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, menyambung pembicaraan kita sebelumnya tentang marwah dan martabat film, itu Anda punya solusi apa? Solusi apa maksudnya? Ya, untuk mempertahankan harkat martabat. Iya, berkali-kali saya ingatkan bahwa film itu adalah pengetahuan, karya cipta budaya selain komoditas industri komersial. 3 elemen itu adalah satu kesatuan ya. Sehingga ketika kita menyelenggarakan perfilman, maka 3 hal itu tidak boleh ada yang dikesampingkan. Gitu. Nah, jadi ketiga-tiganya tidak boleh ada yang dikesampingkan. Kebetulan juga di Undang-Undang Perfilman itu sebagai sebuah amanat itu masih menyebutkan bahwa film itu karya cipta budaya, dan penyelenggaraan film di Indonesia ini memiliki arah dan tujuan yang sering kita sebut itu tercantum di undang-undang itu adalah 1, membina akhlak mulia, 2, sebagai jati diri bangsa, itu kan 3, untuk film. Nah, arah dan tujuan dari Mahkamah Konstitusi tentang pemerintahan dan bernegara itu seperti apa? Sama, jadi gini supaya kita masih dalam koridor itu ya. Jadi waktu itu ada satu perdebatan antara kebebasan kreatif sebelum menginjak itu ya, yang tentang marwah bangsa itu ya. Ada perdebatan bahwa sekarang ini saatnya sensor dibubarkan gitu ya. Dan itu arusnya sangat deras. Saksi-saksi ahlinya tadi saya sebutkan, yang kebetulan sekarang adalah sebagian dari mereka menjadi bagian dari rezim Jokowi ya. Selain tadi anaknya Nono Anwar Makarim menjadi Menteri Kemendikbud, juga ada tuh Fazrul Rahman yang juga saksi ahli waktu itu menjadi duta besar, sebelum itu juru bicara presiden dan sebagainya. Juga ada beberapa lagi di situ. Nah, lalu itu yang waktu itu menuntut supaya penjaga-penjaga etika film itu dibubarkan. Meskipun kita bisa debatable apakah lembaga sensor film masih mampu nggak menjaga marwah atau kehormatan film melalui penyensoran lewat lembaga yang bernama LSF gitu ya. Nah, kan Jimli waktu itu sebagai
ketua hakim Mahkamah Konstitusi merasa sensor masih diperlukan untuk menjaga marwah itu, gitu ya. Nah, sekarang dia bersama Wahidudin dan juga satu lagi hakim ahli hukum Bintang Saragih ya namanya, menjadi hakim Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK untuk mengoreksi hakim-hakim konstitusi tentang etika, kan gitu ya. Nah, ini apa sih tujuannya? Tujuannya kan supaya MK itu dipercaya oleh rakyat, tidak dibully kayak sekarang ini. Nah, sehingga marwahnya terjaga. Nah, kalau marwah MK sebagai sebuah puncak dari tertinggi ya, institusi tertinggi untuk untuk keputusan hukum negara, bahkan konstitusi. Kalau marwahnya tidak terjaga atau marwahnya tercemar karena hakim-hakimnya tidak beretik, kan kacau bangsa ini. Nah, sehingga seorang Jimli Asidiki bersama tadi Wahidudin dan Bintang Saragih punya kewajiban moral selain kewajiban hukum untuk membenahi ini. Nah, jadi marwah bangsa itu juga ditentukan oleh bagaimana kita menjaga demokrasi, ya, menghormati hukum, menghindari nepotisme, ya, menghindari semacam persekongkolan dengan memanfaatkan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Karena sebenarnya hadirnya MK ini kan bukan sekedar ada hakim konstitusi melanggar etik, Pak. Tetapi di balik itu kan ada pencalonan Gibran yang dipaksakan sehingga dianggap nepotisme, dianggap kontra demokrasi, dianggap buah dari persekongkolan kekuatan-kekuatan politik, partai-partai, dan sebagainya yang kemarin Anda sebut sebagai pembentukan dinasti politik itu. Gitu. Oke. Gitu kira-kira.